Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, minggu ini kita diajak untuk merenungkan hukum utama dari Kristus, yaitu hukum kasih ya. Ada kisah seorang bapak yang baru saja ngungsi dengan keluarganya. Ngungsi bukan karena bencana alam, tapi ngungsi karena dia dituduh terlibat skandal penggelapan keuangan perusahaan. Jadi sumpek di depan rumahnya ini banyak wartawan yang cari berita, gosip dan sebagainya. Setelah berapa lama kemudian ternyata ya memang masuk ranah hukum dan makin jelas siapa yang memang menjadi biang keladi permasalahan penggelapan uang di perusahaannya. Dan dia tidak tersangkut sama sekali. Jadi justru rekan kerjanya itu yang ternyata yang menghasut dan kemudian memfitnah. Dan sekarang setelah masalahnya selesai, ada masalah baru lagi, karena mulai di rumah itu banyak tamu pengacara ya, mintanya sih ya supaya ganti, dilaporkan balik, karena dulu dijatuhkan nama baiknya, sekarang ini ya supaya ya dilaporkan balik karena menjatuhkan nama baik ini. Dan dia berkali-kali mengatakan tidak, ini seorang bapak yang Katolik ini mengatakan enggak, sudah biarin, dia sudah mendapatkan hukumannya gitu. Tapi istrinya ini yang terus menerus, papa ini gimana sih, kita ini sudah dibuat menderita loh sama dia, kita ini sampai ngungsi loh, nama kita itu jelek loh pak, kita itu sudah gak karu-karuan, saya itu sampai malu kemana-mana dan sebagainya, gara-gara orang itu. Ayo dituruti saja. Bapak ini mengatakan enggak, saya mau mengikuti hukum Kristus saja, saya enggak mau membalas, saya mau biarin dah seperti itu. Hukum Kristus kan hukum kasih, kita tuh enggak boleh seperti itu. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih, karena masalah di luar yang sudah selesai ternyata juga merembet sampai ke dalam, akhirnya ya relasi suami istri terkait dengan soal ini membalas atau tidak dan sebagainya. Dan itulah memang sebuah contoh kisah ya, teladan bagi kita semua, seorang bapak yang kekeh untuk mempertahankan hukum Kristus ini, hukum kasih. Dan hukum kasih itu memang kita bisa melihat itu adalah perintah yang baru. Kita tahu perintah yang lama, ya hukum yang lama itu hukum Yahudi, ya mata ganti mata, gigi ganti gigi kan gitu. Kalau lu jual, gua beli kan gitu, sama gitu. Kamu menyakiti ya tak balas menyakiti juga gitu, dan balas dendam terus menerus gitu. Bahkan kita bisa melihat itu bisa dibuat film berseri-seri kan, ya cerita tentang balas dendam ini mulai dari nenek moyang diwariskan ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya dan sebagainya. Film balas dendam, film Cina itu bisa episode sampai 50, 75, 100, tinggal mau buat lagi aja. Kalau buat balas dendam lagi, lanjutin lagi, diwariskan lagi, dan diwariskan lagi. Nggak selesai-selesai. Dan itu jelas bertentangan dengan hukum kasih. Hukum kasih tidak begitu. Makanya digambarkan bagaimana Anda dan saya ini diajak untuk minggu ini merenungkan gitu. Ya memang hukum kasih ini tidak mudah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Tapi pasti dia menang, lakon menang keri gitu ya. Pasti dia memenangkan, karena hukum ini hukum ilahi, hukum yang dari Allah sendiri. Memang membutuhkan waktu lama juga. Dan kita tahu kasih ini sebuah kandungan yang sungguh-sungguh luar biasa. Makanya kita dibantu oleh Santo Paulus dalam surat pertamanya kepada umat di Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13 itu ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak pendendam dan sebagainya dan sebagainya. Itulah isi inti dari kasih, itu banyak sekali. Dan Anda dan saya ini diajak untuk terus kembali. Jangan lupa kamu pengikut Kristus, ada hukumnya, yaitu hukum kasih. Dan hukum kasih itu pasti memenangkan banyak perkara gitu. Meskipun tidak mudah, meskipun membutuhkan waktu yang lama, meskipun juga kita bisa jadi seperti yang dialami keluarga Bapak tadi itu menderita gitu.
tapi ujungnya pasti menang. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah kita bisa melihat bagaimana hukum kasih itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Respon kita itu kan cenderungnya, ya kalau saya disakiti ya saya harus ganti nyakiti dong, ya harus balas dong gitu. Dan hukum ini memang kesannya jadi kemudian tidak mudah karena memang bukan hukum dunia. Maka Yesus mengatakan sungguh bahwa hukum kasih yang dilakukan itu menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus gitu. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, tantangannya apa? Bisa kita jalani menjalankan hukum kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Pertama itu kesannya sekarang ini dalam dunia milenial ini, kalau orang ngalah, orang nggak bales, orang diem saja, ya orang ya begitu-begitu tidak, itu kesannya itu tidak menunjukkan identitas dirinya, tidak ekspresif gitu kalau menurut zaman milenial ini ya, tidak menunjukkan lu banget gitu. Tunjukkan marahmu, jangan terima. Kalau kamu digitukan itu ya polos gitu. Nah diem aja, kamu itu siapa? Kamu tidak punya identitas. Kamu itu digitukan kok diem aja. Nah kita bisa melihat di situ hukum kasih itu kesannya di era milenial mungkin tidak menarik itu, ya karena tidak mengekspresikan diri kita gitu, tidak wow gitu, tidak membuat kita itu lalu menunjukkan betul ini loh aku yang memang tidak terima, ini loh aku ini yang memang harus membuat perhitungan, ini loh aku supaya kamu tuh menghargai keberadaanku kan gitu. Tapi bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam kasih, kita bisa melihat itu ya hukum kasih yang tidak nampak tidak ada gregetnya ini justru malah kemudian membawa dampak-dampak yang luar biasa kan. Kalau mungkin hitungan waktu memang lebih lama, orang mengalah itu kan ya lebih lama menangnya. Orang mengutamakan nilai-nilai kebenaran itu lebih lama. Orang mengutamakan nilai-nilai yang ilahi itu dampaknya bisa lebih lama. Makanya kasih itu harus sabar. Kasih itu juga harus murah hati, digambarkan seperti itu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti mengampuni, kasih digambarkan seperti itu. Dan dampaknya memang kita bisa merasakan betul bahwa kalau orang kemudian memegang hukum kasih, itu pasti kemudian yang terjadi dalam dirinya itu tentram. Aku menanggung segala perkara bersama Tuhan Yesus yang mengajarkan hukum kasih. Itu lalu tentram. Ya. Ada rasa damai. Ada rasa tidak harus kemudian memikirkan cara-cara untuk membalas. Ada rasa kemudian ya sudah berani melepaskan. Biarlah luka hati ini juga bisa Tuhan yang sembuhkan sendiri. Ada rasa yang membuat kita lalu merasa lebih bahwa memang aku bisa menghayati penderitaanku ini dalam hukum kasih itu. Seperti yang dialami dalam bacaan pertama tadi, para rasul itu mengalami sungguh penderitaan tapi sungguh yakin bahwa Allah itu menjadi sumber kepercayaan, dan itu yang lalu dipegang betul. Dan di situ lalu kita merasa betul bahwa kita terangkat betul bersama Allah di dalam hukum kasih ini. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, saya itu melihat bahwa hukum kasih yang diterapkan secara konkret orang Katolik itu ya jelas di Indonesia. Kita mau lihat apa paling konkret ya? Gereja dibom, gereja dibakar, tempat ibadah itu macam-macam oleh mereka yang nggak suka. Apakah kita lalu diajari hukum balas itu? Enggak, kita harus gini, harus gini. Ya sudah, dibakar ya dibangun lagi, kan begitu hukum kasih. Dirusak ya urunan, dibangun lagi, begitu aja. Ya itulah hukum kasih memang. Karena konteksnya Anda dan saya diajak untuk lebih daripada sekedar kehidupan manusia di dunia ini yang saling membalas, ya saling sikut-sikutan, saling menjatuhkan dan sebagainya gitu. Yang kedua yang bagi saya juga konkret itu adalah relasi suami istri yang didasarkan dalam hukum kasih. Itu telah dalam top markotop menurut saya itu ya. Bagaimana suami istri Katolik ini sungguh-sungguh didasarkan hukum kasih yang Anda jalani ini ya. Macam-macam masalah perkara ya.
ya tetap lengket aja begitu ya. Kalau memperhatikan kasus-kasus yang ada di pengadilan negeri, di pengadilan agama yang lain, perkara-perkara sepele, bisa sampai mau cerai gitu. Perkara membuat kopi kurang gula, ya. Perkara setoran duit gaji yang kurang sedikit, perkara apa sedikit sepele-sepele itu bisa memecah belah keluarga. Nah bagi orang Katolik perkara ngono kok njaluk cerai itu jempol betul, dan itu kasih yang betul, mau berkorban seperti Kristus tapi terus mengasihi, terus memahami satu sama lain gitu. Dan ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa gitu. Nah Bapak saudara-saudariku yang terkasih, maka mari kita sungguh mulai untuk tahu identitas kita. Memang ya memang saya tidak diajari untuk membalas, saya tidak diajari untuk sungguh-sungguh membuat orang lain lebih menderita lagi. Memang saya tidak diajari untuk membuat harus kemudian seperti hukum Yahudi atau hukum yang lain gitu. Kalau merasa rusak langsung emosi, langsung panas, sumbu pendek dan sebagainya. Anda dan saya diajak untuk seperti Yesus mengatakan bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Dan disitulah tantangan kita untuk menghayati kasih ini. Tapi saya yakin Bapak saudara-saudara yang terkasih, kasih yang kita hayati dan hidupi itu karena hukum ilahi. Kita mohon betul kepada Tuhan untuk rahmat-Nya, rahmat yang membuat Anda dan saya bisa menghayati hukum ini. Bukan hanya sekedar seperti seloka atau semboyan. Oh ya orang Katolik itu hukumnya kasih, tapi sopo sing nglakoni kan begitu. Nah, tapi itu yang terus kita rasakan dan kita hayati setiap hari dengan perjuangan-perjuangan kita setiap hari, jatuh bangun gitu. Dan mari kita mohon sungguh rahmat ilahi Allah untuk supaya saya itu diajari sungguh. Makanya lagunya kan bagus juga. Ajarilah kami Tuhan saling kalau belum mengasihi, mohon Tuhan rahmat-Mu. Ajari aku untuk bisa mengasihi. Ya mungkin yang lagi-lagi baru putus cinta ya, ajari aku untuk bisa mengasihi. Lagi konflik dengan orang tua, anak-anak muda, ajari Tuhan aku mengasihi. Konflik suami istri Katolik gitu, bisa jadi kita merasa tak belani nggak karu-karuan, nggak ono sayangi blas. Ajari aku untuk mengasihi Tuhan. Ajari terus, ajarilah kami Tuhan untuk mengasihi. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin sedang memendam dendam. Saya menyapa Anda yang mungkin hari-hari ini sedang merancang kejahatan untuk membalas dendam karena Anda sakit hati. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin berat untuk sungguh mengikuti hukum kasih dan ingin betul melampiaskan kemarahan Anda. Anda dipanggil bersama Ekaristi pada malam ini, pada Ekaristi ini untuk menyatukannya dengan hukum kasih Tuhan sendiri yang rela menderita bagi Anda dan menyediakan tempat yang layak bagi Anda. Saya mengajak Anda untuk kembali memegang hukum kasih dan tidak menuruti emosi Anda. Semoga kita semua merasakan sungguh hukum kasih yang diperjuangkan Allah bersama kita. Kita bisa hayati dalam kehidupan yang konkret dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga kita, juga orang-orang yang menyakiti kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.